Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan niki. Matur nuwun. Siap, siap. Monggo pinara. Pak Marno, Pak. Ya, Pak Marno. Nah, ini Pak RW. Monggo, Pak. Ini saya ini alhamdulillah bisa nyampe di sini. Tadi kebetulan ada acara di Malang, di Daud. Teman-teman di Balalas itu Singkalang rame-rame rutin bersih-bersih masjid, kemudian dilakukan seminggu sekali, dan alhamdulillah ini tadi ulang tahun ketiga, 3 tahun saya istiqomah. Nah, itu baru saya kesini. Alhamdulillah. Kebetulan ini waktu kesini saya ini dapat informasi dari Juru Lawas Mas Sungkowo. Oh, Pak Sungkowo direktur. Kayaknya direktur apa sekarang? Direktur Bumdes, Pak. Oh, ini Pak Mul, kemudian Pak Marno dan Pak Kades ini Pak Sungkowonya mana ini? Pak Sungkowonya Tadi ada kok, Pak. gitu ya? Ah, itu. Waduh. Monggo, Pak. Tuh jarang. Pak Mul, dari ini kudanya nggak tahu sebelah saya. Sakti. Alhamdulillah sehat semua nih. Alhamdulillah. Pak Farid ini Pak Kades Boys. Karena namanya Farid aja. Siap. Farid aja betul ya? Ya, Farid Arja. Cuma yang dulu gemuk, Pak. Sekarang reinkarnasi jadi kurus ini. Ya. Alih profesi, Pak, jadi kepala desa. Apa Bapak Ibu itu fansnya Pak Farid Arja juga? Kemungkinan gitu. Iya. Saya masih ingat lagunya, Pak. Oh, aku rindu. Padanya aku rindu. Sama Pak Marno ini. Iya. Pak Kades ini guyon nggak mari-mari. Siap. Kan Pak Marno, Pak Kades, Pak Mul, Pak Sungkowo. Kedatangan saya ke sini yang pertama silaturahim. Nggih. Dengan kita ketemu dengan semua sekali juara. Amin. Yang kedua saya dapat sebetulnya menyampaikan Mas Sungkowo bahwa desa ini menginisiasi untuk membangun 3 TPS 3R atau TPSD yang digunakan untuk mengelola sampah warga. Bagi saya ini sangat menarik karena kemudian seringkali desa-desa di kabupaten kota itu biasanya sampahnya ini seringkali cuma dibuang di tanah kosong, kemudian dipendam atau dibuang ke sungai atau dibakar dan sebagainya. Kalau kita kecil-kecil dulu, nek wong Jawa Pak, saya ini kecil dulu kalau sering denger lagu perkara sampah itu miris Pak. Dulu kan ono lagu gayoe teko, Dapat kloso. klosone bedah, jambalen jaga, jagare mambu, tangan asu, asu mati buang nakal. Jadi pemahaman masyarakat dulu, kalau kita analogikan bahwa lagu itu merupakan bagian budaya dari masyarakat, seringkali sungai itu jadi buang-buangan sampah. Padahal kita tahu sungai atau air itu adalah sumber kehidupan masyarakat. Nah, para stigma ini sekarang sudah berubah karena masyarakat sudah mulai menjaga sungai, meskipun masih kita tahu di banyak tempat banyak juga sungai yang dibuat cemaran-cemaran itu. Itu saya datang ini Sabtu terakhir yang juga ngobrol-ngobrol tentang rencana ini. Saya pribadi sangat senang mendengar ini, dan Pak Sungkowo juga menyampaikan kita sedikit banyak lalu rembuk terkait dengan rencana. Nah, awal ini lah yang saya sampaikan teman-teman Pak Kepala Desa. Saya ingin tahu ceritanya bagaimana. Siap.
Jadi begini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dalam kondisi hujan-hujan, panjenengan sudah menyempatkan hadir di kantor Desa Purwasi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dan insya Allah hujan ini adalah anugerah yang patut kita syukurin. Insya Allah barokah pertemuan ini. Nah, berbicara soal sampah, ini kan permasalahan klasik Pak, tapi tidak bisa dibiarkan. Di Desa Purwasri ini ada suatu tempat yang mana di situ lereng, di tengah-tengah jembatan Pak, itu ada beberapa warga yang membuang sampah di situ. Ini yang membuang sampah di situ itu bukan hanya warga Purwasri Pak, tapi di luar Desa Purwasri. Dengan kejadian itu, saya selaku kepala desa menginisiasi untuk membawa permasalahan ini ke dalam forum musyawarah desa. Kebetulan dari LPMD, BPD, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, juga Direktur BUMDes Desa Purwasi, ini komitmen Pak, komitmen bagaimana sampah ini segera kita carikan solusi. Dan hal yang paling utama sebelum kita berbicara sampahnya, kita sudah mendatangkan motivator Pak, bahwa yang perlu kita bersihkan itu sampah-sampah yang ada di pikiran kita. Nah, alhamdulillah semua masyarakat yang kita undang itu menyambut dengan baik. Nah, ini sebagai wujud awal kita untuk mengawali bagaimana nanti sampah ini bisa menjadi berkah. Oleh itu sudah kami siapkan lahan kurang lebih 1 hektar sampai 1,5 hektar yang tempatnya juga agak dekat dengan perkampungan Dusun Gebiak sana. Nah, harapan saya TPS 3R ini yang kita canangkan nanti itu berbeda dengan TPS 3R-nya di desa-desa lain. Saya mempunyai gambaran TPS 3R Desa Purwasri ini nanti bisa menjadi contoh Pak. Selain daripada pengelolaan sampah, nanti di situ bisa dipakai untuk tempat refreshing. Makanya kita siapkan lahan yang cukup luas. Nanti kita siapkan wahana-wahana, spot-spot, seperti contoh ada permainan anak-anak dan permainan yang lainnya. Begitu juga dengan go green-nya, kita kan harus mempersiapkan Pak. Itu kan juga penting untuk udara kita supaya lebih segar lagi. Oleh itu nanti akan kita tanami tumbuh-tumbuhan, khususnya buah-buahan, dan kebetulan sudah kami siapkan bibit apukat pameling Pak, yang siap ditanam di tempat itu. Nanti monggo bisa kita lihat ke sana. Pameling itu apukat buaya itu ya? Pameling itu apukat unggulan Kabupaten Malang untuk saat ini, dan per buah itu bisa mencapai 2 kilo Pak. Nah ini nih loh Pak Marno, rodok tua itu diceritani kok nggak ada bukti nih itu loh rodok sampah seperti plastik atau apa itu memang ada hasilnya luar biasa. Apalagi nanti yang ada pengelolaan ya, ada penyidikan beda-beda itu insya Allah Purwasri jadi daerah terbersih Pak. Saya harapkan bisa terbersih di Indonesia. Wah, Amin 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 amin. BUMDes. Ini bagaimana pendapatnya BUMDes? Iya tadi Pak. Iya Pak, keinginan saya dulu jam. Kita doang nih. Oh iya. Jadi dari mimpi dan semoga dari mimpi. Kami dari kenyataan kami akan punya komitmen bersama, ya gitu. Nah, komitmen bersama ini adalah salah satu wadah sebenarnya membangun bersama. Bahwa sampah ini betul untuk problematika keluarga, problematika masyarakat. Nah, sudah inilah yang membangun sebagai tidak apa bahwa Indonesia memandang Purwasri. Jadi tidak peduli nilai paling kita sudah betul Pak? Sudah betul ya? Belum. Sebenarnya, tapi paling tidak kita itu nantinya punya warisan edukasi, warisan bersama, warisan gotong royong yang sedang membangun masyarakat Indonesia ini sebagai budaya. Ini kita wariskan ke anak-anak kita yang di bawah. Ini loh Purwasri yang kita wariskan luar biasa. Calon Bupati Purwasri. Baik kalau gitu, kalau
kalau begitu bagaimana kalau kita lihat lokasi pembuangan sampahnya dulu, setelah itu nanti kita geser ke penyiapan lahan 1,5 hektar. Siap. Ya, hujan-hujan nggak jadi masalah ya. Oh, semangat Pak. Semangat. Siap. Semangat. Semangat untuk juga. Persoalannya, nih Pak Mul, Pak Marno, Pak Kades, Pak Sutowo, mari ini boleh iso nang omah awak dewi kekerokan. Baik, sehat selalu. Ya, insya Allah lah, mohon doanya. Oke, kita berikan kesehatan. Baiklah, sahabat TV Manado berada. Setelah ini kita akan datang ke lokasi biasa masyarakat membuang sampah busuk, pembuangan sampah di tempat semacam itu, di ngaret, di sungai, tanah kosong, dan sebagainya. Seyogianya mulai sekarang mulai memikirkan bisa ada Purwoasri juga bergerak ke arah. Semoga langkah positif ini bisa segera terwujud dan bisa mendapatkan manfaatnya. Demikian kita segera menuju ke lokasi pembuangan sampah. Kalau itu kita geser ke lahan yang sudah disiapkan oleh Pak Kades dan teman-teman itu 1,5 hektar dan mana dimungkinkan BRT atau demikian. Selanjutnya kita ikuti atur nuwun. Sahabat JP di mana berada, kita sudah di tempat pembuangan sampah di Desa Purwoasri. Memang kondisinya semacam ini. Di sana ada aliran sungai, kemudian di sini sampah dibuangin, kemudian cemaran akan masuk ke sungai, dan sungai ini akan terus ke Banjararum, Banjararum. Jadi ini memang harus kita carikan solusi cepatnya. Nanti kita sambil ke sana Mas Gofur ya, sambil lihat dari arah sana, karena sungainya dari sana. Kemudian mungkin dari sini Mas Gofur, Pak Farid. Ya, Pak. Ini non sewu Pak Farid, ini memang harus segera dicarikan solusi Pak. Karena itu di sana Pak Farid ini ada aliran sungai, kemudian ini kita tidak tahu sampah yang dibuang ini ya. Kalau organik sih nggak begitu masalah, tapi kalau kemudian yang anorganik dan sebagainya, kena air, kemudian timbul cemaran dan sebagainya, cemaran masuk ke sungai, sungai terus ke Desa Banjararum, nah ini kemudian akan jadi problem yang sangat serius ya. Kira-kira kalau ini kayak ada, dari indikasi ini ada nggak saya nggak tahu persis yang membuang ini warga atau sebagian dari industri atau apa? Ada industri apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Rumah sakit? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau rumah sakit nggak ada berarti nggak berorang jumlahnya. Makanya belum air nih masalahnya. Mungkin kita nanti ke sana juga. Jadi Pak Lurah ini nanti mungkin Pak Lurah ini segera dicarikan solusi. Ya. Kalau kemudian kita biarkan begini terus, ini saya kira akan menjadi sebuah persoalan nantinya ke depan. Makanya ini kan sudah kita buatkan solusi dan komitmen bersama. Nanti di sini akan kita pasang banner Pak, ya. Kita kasih banner rencana ke depan TPS 3R-nya seperti apa, sehingga orang mau buang ke sini lagi risih, dan begitu juga sudah kita edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sini lagi. Karena ini kalau dibiarkan ya benar Pak, memang sangat membahayakan karena ada sungai besar di situ. Nanti takutnya ada banjir nanti. Iya. Satu pencemaran yang mungkin kita ketahui. Iya. Pencemaran yang mungkin karena ini mengalirnya kan nggak tahu kemana. Iya. Kan dia Betul. Dampak. Iya. Di satu sisi mungkin longsor, tapi di satu sisi orang yang berdampak dengan aliran ini kan jadi jangan sampai masalah. Jangan sampai jadi persoalan. Coba bisa kita lihat dari sana Pak, ya, biar lebih jelas nanti. Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari. Inilah tumpukan sampah yang dibuang oleh sebagian oleh warga, dan ini harus dicarikan solusi cepatnya. Lah ini ini kan sungai Pak, cukup besar ini. Nah, ini kan bahaya nanti kalau kita biarkan. Ini sungainya cukup besar. Ini sungai-sungai cukup produktif ya. Iya. Ini namanya sungai apa Pak? Sungai apa namanya Pak? Gimana Pak? Sungai namanya sungai apa? Sungai Gentong Pak. Sungai Gentong ya. Sungai Gentong. Aliran sungai ini digunakan sebagian masyarakat untuk mengairi persawahannya. Usaha Pak, bisa buang sampah di sini, itu kita buatkan Gitu ya. Karena tempat
solusinya masih Iya, belum belum itu, ada. sosialisasi dan sebagainya belum pernah dilakukan, ya. Ya. Siap, 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 siap. Ini batas wilayah Purwoasri sini, Pak? Bukan. Ini Purwoasri, Pak. Oh, masih sana Ini ya? batas Masih ya? antar dusun. Oh, gitu ya. Ini dusun Pasarpan Iya. dan sini dusun Ngentong. Siap. Purwoasri kan ada 8 dusun, Pak. 8 dusun, ya. Iya, Oke. kebetulan ini yang di tengah-tengah ini. Penduduk yang paling banyak di mana, Pak? Penduduk paling banyak ya 2 dusun ini. 2 dusun, ya. Iya. Dan ini pembuangan sampah ini biasanya yang paling banyak warga mana, Pak? Ya warga yang terdekat, Pak. Terdekat, ya. Iya. Warga yang terdekat. Siap. Sebetulnya ini bukan pembuangan sampah. Ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. ada 2-3 orang akhirnya menjadi kebiasaan. Keterlibatan kayak RT RW itu jadi untuk sosialisasi di awal mungkin bisa kali ya Pak ya. Iya, mereka harus dilibatkan Iya. semuanya. Artinya mungkin memang dilibatkan dari mulai aparat di RT RW. Iya. Nah, desa harus bisa pantau setiap hari tentang pembuangan sampah. Itu Iya. dari awal jadi Hmm. ini sudah mulai stop di hari ini gitu Nah, kan. nah, Jadi di selanjutnya kita nggak ada, apalagi kita sudah mulai kering, ya. artinya kita mau eksekusi pun bisa. Oke. Itu langkah pertama. Keduanya mungkin gini, kalau contoh mungkin Mas Heru kemarin kasih contoh gini, ada banner tentang sampah ini sama gambaran. Nah artinya kita kasih edukasi buat mereka, ada 2 gambar yang berbeda dalam lokasi yang sama. Artinya kalau sampah ini bersih kayak gini, kalau kotor kayak gini, mau yang mana kita pilih gitu kan untuk masyarakat. Dan paling tidak ya kita nggak bisa itu jadi tujuan utama, tapi paling tidak orang-orang bisa melihat, memberikan edukasi sejauh mana sih kesadaran orang itu persamaan itu. Sampai mungkin di RT RW itu sudah mulai pembuangan sampah dikelola. Di RT RW paling nggak yang terdekat yang punya dampak di sini. Oke. Gitu ya Pak ya. Baik, sambil jalan setelah ini kita lihat persiapan lahan 1,5 hektar itu ya. siap. Sambil ke sana. Iya. Saya kira demikian, Pak. Kita geser ke tadi penyiapan lahannya. Iya, Pak. Baik. Inilah lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan tempat TPST atau TPS 3R. Pak Lurah, ini lahannya siapa, Pak Lurah? Lahannya milik desa, Pak. Desa ya? Iya. Desa gitu ya. Oke, cuman yang memang harus diperhatikan nanti pada saat pembangunannya, Pak Lurah, bagaimana licit, bagaimana pembakaran yang dilakukan di sini atau sampah yang dikelola di sini memang harus kita kelola secara baik agar jangan sampai mencemari lahan-lahan sekitar. Siap, siap. Jadi apakah nanti di tempat TPST itu dibangun pipa sederhana untuk mengurangi licit dan sebagainya, karena cemaran yang masuk ke pertanian ini, sawah ini yang saya kira harus diperhatikan nantinya. Ini rencananya lahan itu sampai mana, Pak Lurah? Lahan ini rencananya sampai sana, Pak. Sampai sana ya? Iya. Oh, sampai pohon-pohon Ya, sampai pohon-pohon kelapa sana. itu, Pak? Ya, di sana kan ada sungai besar yang Oke. tembusan yang ada sampah di atas tadi, Pak. Oh, Iya. gitu, iya. Iya. Sungai Gendong itu ya? Sungai Gentong tadi. Sungai Gendong Ya. tadi ya. Anjir. Waduh, lahannya ini enak ini. Ini milik desa ya? Milik Berapa? desa. 1,5 ini ya? Ya. Kalau Apa, yang di sini istilahnya 1 bengkok ya? hektar nanti bisa ditambah sana ya. Sana ya? Bengkok, Oke, tanah bengkok kas ya. desa, Pak. Dan kas desa. Siap. Wah. Desa bukan pokoknya Pak. Oh, kas desanya bukan Ya. bengkok ya. TKD kata masing-masing. Oh, gitu ya. Desa. Tanah kas desa. Kita kan punya kewenangannya lebih. Oh, siap. Ayo. Kita berdoa, kita berjuang untuk segera ini dapat direalisasikan Amin. dan tadi Amin. problem lingkungan akan segera terkurangkan. Amin, Ya. amin. Ini kita mohon dukungan doa dari sahabat CIBI semuanya. Pak Lurah sampai kapan ini? Saya sampai 2024. 2024 Ya. masih ada waktu lah. Siap. Tapi Sisa insya Allah 2 juga calon penggantinya sudah siap ya dengan problem. Ya, sudah, Harus sudah. punya komitmen. Kalau penggantinya tidak punya komitmen ya muspro kan. Ya, Nah, dan ini memang menjadi problem yang harus dihadapi oleh nanti calon penggantinya Pak Lurah ini. ya. Pak Direktur BUMDes siap ya. Siap lah. Selalu Siap siap. ini ya. Ini ada Pak Marno ini ya, sustainable development itu harus menjadi dasar pembangunan Siap. apapun. Harapannya ke depan ini, komitmennya. Harapan ke depan, komitmen, Iya. tetap harus kita bersinergi dengan lembaga desa, dengan masyarakat, karena itu sebagai barometer atau tolak ukur sebuah keberhasilan untuk berkarya. Lah, harapannya mudah-mudahan ini nanti
dengan keseriusan kita, segera kita wujudkan TPS 3R-nya, dan alhamdulillah Desa Purwasri untuk saat ini memang sengaja fokus di penanganan sampah. Yang sebelumnya sarana olahraga sudah kita siapkan, ada lapangan sepak bola Whittaker, dan yang baru kita launching ada sirkuit sepeda pancal Eco Big Park sebagai penunjangnya KEK di kawasan perumahan Singgasari Residen. Mohon doa dan dukungannya. Apa yang kita programkan bersama-sama dengan masyarakat ini bisa terwujud sesuai harapan, dan nanti ada efek ekonomi manfaat kepada desa dan masyarakat Desa Purwasri tercinta. Amin, Matur nuwun. Semoga ini bisa segera terwujud. Saya kira demikianlah sahabat JP dimanapun berada, Blakrak Sambang Dulur episode kali ini. Tapi ini bukan akhir ya, ini awalan untuk kita terus bergerak membangun untuk kemanfaatan lingkungan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Demikian saya mohon diri, pertemuan ini episode awal. Semoga kita ketemu kembali. Semangat dan selalu bermanfaat secara positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulur-dulurku kabeh, rencana TPS 3R iki supaya ndang terwujud. Ayo dikawal, ayo sing kompak, ayo sinergi dari Direktur BUMDes, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak Kasun, Pak LPMD, dan BPD menuju Purwasri bersih. Yes, 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 yes.